Semoga kalian insyaallah jadi orang yang alim. Amin. Alim khasyi' wasil. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi alamannya orang yang alim itu bukan orang yang pintar memaparkan bahasa kata-kata. Alim binafsi, artinya alim binafsi, mampu. Jadi dengan ilmu tersebut mampu menjaga anggota tubuhnya daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sesuai yang tak jadikan istilah kata pantuman kalau katanya orang Madura. Tak jadikan pedoman. Orang yang makan haus orang yang minum harus terbebaskan ataupun terlepaskan kepribadiannya daripada sifat dahak. Ini kalau makan tapi tambah lapar, makan apa enggak? Enggak Orang ini minum bukan tambah terbebaskan daripada sifat dahaga, tambah ngelak, tambah haus. Minum apa enggak namanya? Enggak Begitupun juga dari apapun saja, ibadah, utamanya ilmu. Makanya kalau kalian mau mengklaim orang yang pintar ataupun yang alim, jangan kesusu, jangan keburu. Ya, yang dikatakan alim itu yang mana? Yang man gadara an yahfada bi nafsihi bi ilmihi yakun adalah aliman fi kulli aqwali wa af'alih wa arafa kaifa ma'asha fi dunya wal maksud bi akhirati bil akhir. Jadi orang yang alim itu orang yang mampu membaca kenapa saya diciptakan di dunia, visi dan misi apa, tujuannya kita ke akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh, kapan orang dibilang ibadahnya itu dikabulkan? Ada rawi atau kama qala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam atau fi makna qauli Rasulillah atau kama qala idza aradta an tandura fi makna qauli Rasulillah idza aradta an tandura qabulan aw lam takbal an lam yuqbal bi a'mami bi salatik fandur aqibaha. Apabila engkau menginginkan dikabulkan ataupun tidak dikabulkan salat kalian, ibadah kalian, fandur aqibaha, maka lihat setelahnya. Meringakan kan? Setelah kita makan pasti sudah orang kan? Mari minum tabel. Setelah orang selesai minum, seseorang itu pasti tidak dahaga lagi ataupun terbebaskan daripada sifat haus. Begitupun juga orang ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, kalau kamu mau melihat dikabulkan ataupun tidak dikabulkan amalmu, maka lihat bagaimana reaksinya setelah kamu sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum sholat kamu suka ngomongin orang, sebelum sholat suka kamu fitnah orang, sebelum sholat suka kamu menggunjing orang, sebelum sholat kamu suka mencaci orang, sebelum sholat kamu suka merendahkan orang. Begitu selesai sholat kamu selesai, tidak menghina lagi, tidak mencaci lagi, tidak melaknat lagi, tidak merendahkan lagi, tidak memandang sebelah mata orang lagi. Berarti sholat kalian dikabulkan oleh Allah. Ya kayak makan, begitu makan selesai kan, yang berarti benar kamu kan. Tatkala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat setelahnya, bagaimana reaksi ibadah kita, dampak positifnya gimana. Setelah sholat saya aman, sebelum sholat saya senang kali guyonin teman saya, tetangga saya, orang pasti sudah tak gibah tiap itu. Saya menghina, saya mencerca, saya mengucilkan, saya memandang sebelah mata. Tapi begitu saya sholat ingat kepada Allah Ta'ala, takut saya menghibah, takut saya menggunjing, takut saya mencaci, takut saya merendahkan orang. Berarti ibadah kamu
berarti salat ikannya kamu dikabul, berarti benar kamu sholat. Kalau kamu sholat ataupun kamu mengamalkan sebuah ibadah, bukan tambah kamu takut kepada Allah, bukan kamu tambah ingat kepada Allah Ta'ala, malah kamu tambah berani menghina, mencercah, menggunjing, menceritakan kejelekan orang. Sebenarnya menceritakan kejelekan orang, dia sendiri lebih borok dan lebih jelek. Makanya kemarin sudah tak dapat kasih tahu, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar pernah mingkem, ataupun riwayat Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar, fi riwayat ahad min a'immah ahad al-a'immah idza ma akhtana al-muhasibi. Jadi selalu dia mingkem, setelah buka mesti ada di menggigit, seakan-akan menggigit bibirnya. Setelah dia buka ternyata ada kain di lidahnya yang dijepitkan ke giginya. Setelah ditanya, buat apa Imam? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman juga pernah seperti itu. Idza ma akhtana sami'na min ba'dil masyaikh, yang tahqiqnya al-muhasibi, menggigit, mingkem, menggigit. Setelah buka ternyata keluar kayu daripada gigit. Setelah dia tanya, kenapa? Saya gigit kayu. Kenapa kok gigit kayu? Takut saya, mulut saya ini bergerak, berbicara, menghina, menggunjing, menggibah, merendahkan, mencaci, melaknat orang. Saya takut. Kenapa? Karena orang itu belum tentu lebih jelek dari saya. Pasti saya itu lebih borok dan lebih jelek dari mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali kepada yang konteks, karena orang yang zikir kepada Allah Ta'ala untuk tasfiyatul qulub, pembersihan hati. Nak, kamu suruh zikir, nak, kamu suruh istighfar, nak, suruh tasbih, suruh tahmid, suruh tamjid, istighfar, biar bersih kamu. Salamatus sadr. Mana? Biar kamu tuh tidak menganggap orang itu rendah, tidak menghina orang, tidak mencaci orang, tidak merendahkan orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Paham semua? Belajarlah kalian. Jangan gampang lidah itu menghina. Jangan gampang lidah itu menceritakan keburukan. Kamu menghina orang atas kekurangannya. Kamu seakan-akan kamu lebih baik darinya. Na'udzubillah, kadangkala kamu itu lebih buruk. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada jaminan kamu lebih mulia? Ada jaminan kamu itu lebih agung? Ya, kembali ke konteks. Kembali seperti tadi, al-muhasibi, setelah dibuka dari gigitannya keluar kayu. Setelah ditanya, takut mulut ini berbicara keburukan dan kekurangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Apabila setelah kita beribadah, melangsungkan berupa rutinitas ibadah, entahkah sholat, entahkah zikir dan lain-lainnya, berubah dari buruk ke baik, berarti amal ibadah kita keterima. Allahumma shalli ala Muhammad. Akan tetapi kita melangsungkan rutinitas ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala, bukan berubah ke baik. Dari baik kita berubah ke buruk. Tidak usah dipertanyakan lagi. Nyata survei membuktikan bahwasanya, saya yakin itu ibadah kamu tidak keterima. Masa orang makan tambah lapar? Makan apa enggak? Minum orang tambah haus. Minum apa enggak? Berarti tidak makan, tidak andai kata kita kelihatan, saya makan kok, sambil kan lihat saya makan. Saya minum kok, sambil kan kelihatan minum. Berarti ada yang konslet. Ya imma kamu makan tidak ditaruh ke mulutnya sehingga kebuang, ya imma minum sambil tidak ditaruh ke mulutnya, tidak kebuang, sehingga sebanyak apapun nasi yang kamu makan, sebanyak apapun air yang kamu minum, tetap kamu dalam keadaan dahak. Begitupun juga ibadah, apabila tidak memenuhi kriteria, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa?
sebanyak kamu ibadah, akan tetapi kalau tidak terima, tidak ada manfaatnya. Kenapa kadangkala seperti minum, salah memasukkan nasi pada tempatnya. Biasanya ditaruh mulut, ditaruh ke buang. Biasanya kita naruh air ke mulut, ternyata ditaruh sebelahnya mulut. Sebanyak air kita minum, namanya tidak masuk ke perut. Sebanyak nasi kita makan, namanya tidak masuk ke perut, tetap dalam keadaan dahaga dan ibadah pun juga seperti itu. Sebanyak ibadah kita lakukan, akan tetapi tidak memenuhi kriteria, maka disitulah tetap tidak akan ada manfaat. Dan kelihatannya dari mana kabul ataupun tidak kabulnya amal ibadah kita. Katanya Rasulullah tadi, apa? Lihatlah setelah engkau beribadah, berubah apa enggak? Andai kata kamu itu berubah dari jelek ke bagus, berarti andai kata kamu itu dari lapar ke kenyang, berarti kamu andai kata kamu dari haus sehingga kamu tidak haus, berarti kamu itu minum. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebalikannya juga contohnya seperti orang yang punya ilmu. Jangan kaget kita itu melihat seseorang pintar memaparkan kosakata ataupun dia terkenal kealimannya. Lihat dulu bagaimana tingkah lakunya. Lihat dulu bagaimana tutur sapanya, bagaimana keadaannya. Kembali yang katanya, ilmu yang dikatakan bermanfaat, orang yang dikatakan orang yang alim, ilmu yang dikatakan bermanfaat, tolak ukurnya bukan yang istilah kata mapan di dalam menyampaikan kata-kata, alim dan faham di segala ilmu, tidak. Tapi hakikatnya orang yang mempunyai ilmu yang dikatakan alim, sesuai yang Abah sudah sampaikan tadi, mampu merealisasikan makna kehidupan di dunia. Kenapa kita hidup di dunia, visi misinya apa, tujuannya kemana. Itu orang yang Muhammad SAW. Dengan pengetahuan keilmuannya, dia tidak gampang menggunjing. Dengan pemahaman yang luas, dengan ilmu, tidak gampang dia dengan keluasan ilmu yang dia dapatkan, tidak gampang dengan luas dan barokah dan manfaat ilmu yang didapatkan, tidak gampang dia memfitnah, mengucilkan, memandang sebelah mata orang. Bahkan dengan ilmunya dia akan membawa orang yang terpuruk dibawa ke tempat yang lebih baik. Orang yang tidak baik dibawa ke tempat yang baik. Orang yang tidak kenal kepada Allah dikenalkan kepada Allah apabila dia mempunyai ilmu yang barak. Nah, kadang-kala sekarang banyak dari orang-orang menjadikan ilmunya untuk mengeluarkan statement untuk menggunjing orang, untuk mengucilkan orang, untuk memfitnah orang, untuk merendahkan orang. Banyak banyak. Berarti ilmunya itu tidak manfaat. Istilah kata ada peribahasa dulu, tatkala dulu para kiai itu banyak mengasih santri itu ilmu kebal, sakti, bisa terbang, bisa menjurus. Tapi titipannya kiainya dulu apa? Gunakan ilmu yang kamu dapatkan ini untuk amal kebaji, atau tidak kamu akan walat ataupun akan mendapatkan nanti sebuah malapetaka apabila ilmu yang kau gunakan tersebut untuk tidak amal kebajikan. Sering walaupun di film-film Krosal dulu film Pendekar si buta dari gua hantu misalnya, Pendekar Golok Naga, banyak film-film. Coba kamu, biasanya kalau film itu sudah bapak dan ibunya dibunuh, anaknya diselamatkan oleh salah satu orang, habis itu ketemu dengan seorang guru yang mana mempunyai ilmu hebat, diajarilah itu sehingga tumbuh dewasa, akhirnya dia mau kembali untuk
untuk menegakkan kebaikan, untuk menegakkan kebaikan dan membumi ratakan kebatilan. Habis itu wasiatnya seorang guru apa? Ini guru ilmu, guru silat. Bukan ilmu, masalah ilmu pendekatan kepada Allah Ta'ala. Coba kamu lihat film Korosal gak percaya. Filmnya Bari Prima dulu itu ya. Sudah ulang. Ingatlah wahai anakku, sekarang keilmuanmu masa sudah sempurna. Ilmu tenaga dalammu sangat tinggi, dan aku berikan berupa sebuah golok ataupun pedang. Gunakanlah ini untuk menegakkan kebenaran, untuk menumbangkan kebatilan. Apabila engkau gunakan ini tidak dengan seksama ataupun digunakan selain untuk kebatilan, maka malah petaka akan melandamu. Kan seperti itu. Itu ilmu adikdaya. Dulu juga seperti itu. Memaknakan apalagi ilmunya untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Adik kok bisa orang mencari ilmu, keluar daripada universitas, keluar daripada madrasah, keluar daripada pondok, sudah merasa hebat. Baru datang merasa ada saingannya, merasa dia di bawah, dia kemudian dihormati, dia punya majal, dia punya pedang, dia tusukkan sama orang. Artinya dia punya ilmu, punya pemahaman. Ya, gunakan bukan untuk mengajak orang hatinya biar lemes, hatinya biar lunak, hatinya biar ingat kepada Allah. Tidak. Ya, gunakan ilmunya. Oi, kamu tahu gini. Dalilnya Rasulullah gini. Allah Ta'ala mengatakan gini. Jadi ayat-ayatnya Allah, dalil-dalilnya Rasulullah, aqwal ulama dijadikan cuman hanya untuk membenarkan dirinya dan untuk menjatuhkan orang. Alamatnya orang itu alamat ilmunya tidak baru. Alamat seseorang itu alamat orang yang bodoh. Alamat orang itu namanya ulama su. Kamu tahu dulu habaib di Hadramaut, kalau ada orang yang bangun, istilah kata banyak ulama di sana. Dari banyaknya ulama sehingga tidak mampu membedakan di mana alim, di mana yang awam. Seakan-akan ulama semua, orang alim semua, ibadah semua. Tapi mereka apabila sudah ada yang timbul, ada yang bangun, ada yang berdiri, ada yang masyhur, turun semua, dijunjung, dibantu. Beda kalau Indonesia. Ya benda, baru ada ustadz sedikit terkenal yang lama-lama. Siapa itu? Tak jelas ilmunya. Baru aja tahu segitu. Saya ini nggak terima, dianggap saingan. Takut kalah pamor, takut lebih menghormati orang ketimbang dirinya sendiri. Banyak benda manfaat ilmunya benda kayak gitu. Nggak manfaat. Ibaratkan orang makan tetaplah, ibaratkan orang yang minum tetap haus. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aturannya orang yang makan harus kan, yang minum harus terbebaskan daripada sifat dahak. Aturannya orang yang mempunyai ilmu itu harus bersih hatinya. Karena kenapa? Ilmu mengajarkan bagaimana kamu bersih hati, takut kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Allah Ta'ala, ikhlas, qanaah, dan lain-lainnya.